Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada anakku semuanya kelas 12 MA Ibn Abbas yang kami banggakan dan yang kami cintai, alhamdulillah di pertemuan yang kelima ini kita bisa bersua kembali di mata pelajaran kita biologi pada tatap muka secara daring saja ya, atau KPM daring, sistem online. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mempertemukan kita semuanya pada tatap muka offline ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan masa-masa ini kemudahan dalam segala sisi urusan kita semuanya. Amin. Anak-anakku semuanya yang kami cintai dan yang kami banggakan, kelas 12, bahwa pada pertemuan yang lalu, pada pertemuan yang keempat, telah kita bahas materi yang pertama, bab kedua berkaitan dengan metabolisme. Nah, maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kembali pada sesi yang kedua atau pertemuan yang kelima dari bab kedua kita berkaitan dengan metabolisme. Sebelum kita lanjut pada pembahasan selanjutnya, kita ingatkan kembali pada pertemuan yang lalu berkaitan dengan metabolisme ya. Metabolisme itu berasal dari kata metabol, yaitu berubah, yang berarti secara harfiahnya adalah perubahan. Nah, perubahan di sini mencakup dua jenis. Ada yang perubahan dari molekul kompleks menjadi sederhana, ada yang sebaliknya, dari yang sederhana dibentuk menjadi lebih kompleks. Nah, perombakan dari molekul kompleks menjadi sederhana namanya katabolisme ya. Katabolisme. Sedangkan yang membangun molekul kompleks dari molekul-molekul sederhana namanya anabolisme. Berarti dalam kata lain, katabol ya, katabol itu adalah merombak K ya. Anabol berarti membangun. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan pada bagian yang ketiga, yaitu katabolisme ya. Katabolisme yaitu merombak reaksi penguraian senyawa yang kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Nah, ini perombakan ya, merombak. Kemudian dari proses katabolisme ini nanti menghasilkan sebuah energi. Contoh pada proses respirasi. Di sana ada proses penguraian bahan makanan yang menghasilkan energi. Berdasarkan kebutuhan akan oksigen, nah, respirasi dibagi menjadi dua. Ada respirasi aerobik, ada respirasi anaerobik. Yang aerobik itu menggunakan oksigen bebas untuk mendapatkan energi. Contoh ya, kita dalam keseharian ya, itu merupakan respirasi aerobik. Ada juga respirasi anaerobik yang tidak membutuhkan oksigen bebas untuk mendapatkan energi. Contoh pada beberapa organisme sel tunggal ya, itu tidak membutuhkan oksigen di dalam respirasinya. Nah, yang pertama adalah katabolisme karbohidrat, perombakan karbohidrat. Kita makan ya, itu sangat butuh akan kebutuhan yang namanya zat karbohidrat ini. Contoh, respirasi dengan glukosa sebagai bahan baku diuraikan menjadi CO2 dan H2O yang menghasilkan sebuah energi ya. Contoh di sini C6 H12O6 ini karbohidrat. Kemudian karbohidrat ini kita dapatkan dari proses ketika kita makan ya. Kemudian ada oksigen. Oksigen kita dapatkan ketika kita sedang respirasi. Nah, makanan yang kita cerna ampasnya akan dibuang
menuju usus besar. Sedangkan saripati makanan di usus halus itu akan diserap oleh darah. Nah, darah mengalir membawa oksigen dan saripati makanan. Kemudian dengan reaksi kimia yang terjadi, saripati makanan dengan oksigen akan menghasilkan H2O, ya, H2O, yaitu air. Kemudian ada 6 CO2, yaitu karbon dioksida. Nah, dari H2O dan CO2 ini dikeluarkan dari dalam tubuh kita dari proses respirasi dari paru-paru, kemudian menuju ke luar lingkungan. Contohnya ketika kita membuang nafas, ya, begitu, kita dekatkan ke kaca, maka di kaca akan ada hembusan sebuah uap air, ya. Di sanalah indikasi terdapatnya hasil secara sederhana dari H2O atau air. Kemudian CO2, karbon dioksida. Nah, di samping itu ada energi, ya, sebanyak 675 kilokalori. Dengan energi inilah, masya Allah, ya, kita bisa berdiri kuat, beraktivitas dengan baik, dan yang terpenting dengan energi inilah kita bisa melaksanakan berbagai amal ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Proses yang pertama namanya glikolisis, yaitu peristiwa penguraian molekul glukosa menjadi asam pirufat, NADH dan ATP. Nah, NADH itu merupakan nikotinamida adenin dinukleotida hidrogen. Tempat berlangsungnya di sitoplasma atau cairan sel. Hasil akhirnya berupa atom molekul 6C berubah menjadi 3C pirufat sebanyak 2 mol. Energi total 4 ATP, ya. Adenosid trifosfat, ya, ATP. Kemudian 2 molekul NADH yang akan ditransfer ke rantai transport elektron pada fase berikutnya. Nah, inilah fase berikutnya, yaitu siklus Krebs. Diambil dari nama Hans Krebs, ya, berlangsung dalam mitokondria. Kalau tadi siklus pertama di sitoplasma, siklus Krebs yang kedua berlangsung di mitokondria. Mengubah asetil CoA menjadi asam sitrat. Hasil akhirnya pirufat berubah menjadi asetil CoA. Menghasilkan 2 mol NADH, yang terlibat adalah 2 atom pirufat. Dihasilkan 1 FADH2 dan 4 NADH, 1 ATP dan 3 gas CO2. Nah, fase terakhir adalah transport elektron. Elektron dan H+ dari NADH dan FADH2 dibawa dari substrat 1 ke substrat yang berikutnya. Hasil akhirnya 30 ATP dari 10 NADH dan 50. Kemudian 4 ATP dari 2 FADH dan O2. Nah, ini gambaran proses respirasi aerobik yang membutuhkan oksigen. Kemudian yang kedua, anaerobik. Ini reaksi pemecahan karbohidrat untuk mendapatkan energi tanpa menggunakan oksigen. Nah, terjadi pada jaringan yang memang kekurangan oksigen. Yang kedua, terjadi pada akar tumbuhan yang terendam air. Yang ketiga, biji tebal yang sulit ditembus oksigen. Yang keempat, sel ragi dan bakteri anaerobik. Persamaan reaksi kimianya ya cuma C6H12O6 menjadi 2C2H5OH ditambah 2CO2 dengan energi 21 kilokalori. Nah, respirasi anaerobik ini tidak membutuhkan oksigen, tapi menggunakan asam pirufat, menghasilkan asam laktat atau alkohol, hanya menghasilkan 2 molekul ATP atau sekitar 21 kilokalori. Tahapan reaksinya lebih sederhana. Nah, ini hasil akhirnya alkohol. Bagian yang ketiga namanya fermentasi, ya.
fermentasi yang mungkin sering kita dengar pada pembuatan tempe, pembuatan susu yogurt, ini ya, pembuatan tape dan seterusnya, ya. Ini merupakan proses perubahan enzimatik dari substansi organik oleh mikroorganisme makhluk kecil, ya, untuk menghasilkan produk-produk organik yang lebih sederhana. Ini contoh fermentasi, ada alkohol, ada asam laktat. Yang kedua, katabolisme lemak. Tadi yang pertama katabolisme karbohidrat, yang kedua katabolisme lemak. Reaksi sederhananya bisa kita lihat di sini. Penghasil 3 asam lemak. Yang ketiga katabolisme protein, ya. Kemudian bahasan berikutnya setelah katabolisme atau perombakan adalah anabolisme, yaitu penyusunan zat-zat sederhana menjadi lebih kompleks disusun. Dibedakan menjadi fotosintesis, ya, yaitu proses penyusunan zat organik dari zat anorganik dengan bantuan sinar matahari atau cahaya, ya. Kemudian lanjut proses daripada fotosintesis bertujuan untuk memecah gula menjadi karbon dioksida, H2O, dan energi. Nah, sehingga dari reaksi sederhananya ini adalah kebalikan daripada proses respirasi yang terjadi pada hewan atau manusia. Sehingga antara hewan, manusia, dan tumbuhan, Masya Allah, terjadi ikatan yang sangat luar biasa, keterkaitan yang sangat luar biasa. CO2 kalau kita lihat tadi itu dihasilkan dari proses respirasi manusia atau hewan, ya. Kemudian H2O, ya, juga hasil sebagiannya daripada apa? Respirasi yang dikeluarkan oleh hewan dan tumbuhan. Nah, ini kebalikan daripada proses respirasi, dengan catatan bantuannya adalah sinar matahari atau cahaya. Kemudian yang dihasilkan adalah C6H12O6. Nah, ini adalah hasil yang dihasilkan daripada produknya fotosintesis, kemudian diperlukan oleh hewan dan manusia untuk melaksanakan respirasi, ya, plus O2. Nah, ini dia. Jadi kebalikan. Sehingga di sana ada ketergantungan yang luar biasa, ikatan yang sangat luar biasa antara proses fotosintesis dengan respirasi. Nah. Kemudian cahaya ini sangat berperan penting dalam proses fotosintesis, ya. Di dalam kloroplas terdapat beberapa jenis pigmen. Di antaranya ada klorofil A, klorofil B, karotenoid, ini, ya, dan lain sebagainya. Nanti bisa ditambahkan sendiri, bisa ditambah bacaannya di LKS atau di buku-buku biologi yang lainnya. Kemudian yang keempat, tahapan proses fotosintesis. Adanya penangkapan energi cahaya, ya. Kemudian ada aliran elektron, dan lihat pada gambar yang dideskripsikan, ya, oleh para ahli biologi berkaitan dengan proses fotosintesis, ya. Ya, berikutnya adalah siklus Calvin. Ditemukan oleh Melvin Calvin, merupakan proses penggunaan ATP, ya, adenosid trifosfat, dan NADPH untuk mengubah karbon dioksida menjadi gula. Fasenya ada 3: pengikatan atau fiksasi, reduksi, dan pembentukan RUBP. Nah, berikutnya ada kemosintesis. Hampir sama tadi dengan fotosintesis, ya. Ini kemosintesis. Kalau foto, sinar, cahaya. Kalau kemo, zat kimia, ya. Penyusunan bahan organik dengan menggunakan energi dari pemecahan senyawa kimiawi. Nah, ini dia. Contohnya bakteri Nitrobacter. Kemudian yang kedua, anabolisme lemak. Disebut juga dengan lipogenesis.
yang terjadi di dalam sitoplasma yang memiliki enzim kompleks, yaitu asam lemak sintetase, ya. Kemudian anabolisme protein yang hampir sama tadi kita bahas pada anabolisme protein, ya. Ada dua sintesis protein, yaitu reaksi animasi reduksi dan yang kedua reaksi transaminasi. Nah, animasi reduksi diantaranya aminasi dari asam oksaloasetat itu akan menghasilkan asam aspartat. Aminasi dari asam pirufat akan menghasilkan alanin. Kemudian yang reaksi transaminasi melibatkan satu kukus amino dari asam amino ke suatu asam alfa, ketoglutamat dan asam amino baru. Nah, ini dulu anak-anakku semuanya kelas 12 yang kami banggakan dan yang kami cintai. Poin terakhir kita pada bab 2 berkaitan dengan metabolisme. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk bisa segera bersua secara offline di mahat tercinta kita. Kami atas nama pribadi dan juga mewakili segenap asatidzah Ibn Abbas As-Salafi, mohon maaf atas beberapa hal yang memang keterbatasan kita semuanya untuk bisa memberikan sajian dalam KBM ini, sehingga apa-apa yang dirasa kurang kami mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.